Halo sobat, selamat datang di Ketut Terari Channel. Kali ini kita akan membuat manajemen stok gudang sederhana di WPS Office. Pertama kita buat dulu template sederhana seperti ini. Ada kode barang, nama barang, kategori, satuan, dan jumlah stok yang datanya ada 30. Sekarang kita buat sheet lainnya, yaitu tersedia dan kosong. Jadi sheet tersedia ini kita isi dengan header kode barang sampai dengan jumlah stok. Begitu juga di sheet kosongnya sama kode barang sampai dengan jumlah stok. Kemudian di sheet master yang menyimpan datanya seperti ini. Silakan sobat gunakan template yang sama ataupun dengan template sobat sendiri. Kita mulai dari barang tersedia yang mana artinya jumlah stoknya lebih dari 0. Nah, kita mulai di sheet tersedia di kolom A2. Sobat bisa ketikkan sama dengan filter seperti ini. Kemudian array ambil dari data master, blok seluruh data barangnya, atau bisa sampai dengan data yang kosong juga. Jadi nanti kalau misalnya sobat isi lagi, itu otomatis akan muncul di sheet tersedia ataupun di sheet kosong. Misalnya di sini sampai dengan F40. Baris kosongnya seperti ini. Sobat bisa tambahkan lebih banyak lagi. Setelah itu titik koma, includingnya kita mulai dengan kurung buka, kita ambil jumlah stoknya, juga blok dengan banyak data yang sama seperti tadi sampai dengan F40. Kemudian sama dengan kemudian lebih dari 0. Jadi kalau data yang tersedia itu lebih dari 0, jadi 1 sampai dengan seterusnya itu dianggap tersedia. Kemudian sobat kurung tutup, lalu tanda bintang seperti ini, kemudian kurung buka lagi, lalu sobat blok data kode barang di kolom B seperti ini sampai dengan baris B40. Setelah itu di sini sobat tambahkan penanda seperti ini, kurang dari, lebih dari, tanda petik 2. Artinya ketika nanti kolom B ini terisi, maka yang terisi saja yang ditulis. Jadi yang kosong-kosong ini tidak akan ditulis. Seperti itu. Kalau sudah, di sini sobat kurung tutup untuk mengakhiri. Kemudian sobat tekan enter. Sekarang sobat lihat di sini di bagian tersedia itu datanya semua sudah muncul. Nah, kalau kita ubah di data master, misalnya di pulpen biru kita ubah jadi 0, pulpen hitam juga kita ubah jadi 0, kita lihat di tersedia. Pulpen biru dan pulpen hitam tidak ada. Nah, karena datanya itu nilainya 0. Sekarang kita akan tampilkan datanya di stok kosong. Jadi stok kosong ini juga sobat gunakan fungsi sama dengan filter. Array-nya kita ambil dari data master seperti ini sampai dengan baris 40. Jadi kita mulai dari kode barang karena headernya kita mulai dari kode barang. Nah, setelah itu titik koma, kurung buka, includingnya kita ambil dari jumlah stok sampai dengan baris 40 atau baris yang sobat perlukan di template masing-masing. Kemudian itu kalau misalnya stoknya kosong itu sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. Lalu kurung tutup, tanda bintang, kurung buka lagi, kita ambil dari kode barang lagi, filter kode barangnya sampai dengan baris 40 di sini. Selanjutnya ini sama seperti tadi, tanda lebih dari, tanda kurang dari, itu tanda petik 2 seperti ini. Lalu sobat tekan lalu di sini sebelum di enter tambahkan dulu kurung tutup lagi sekali untuk menutup filternya, lalu enter. Nah, di sini tadi kelihatan dia data yang nilai stoknya adalah 0 seperti ini. Jadi tadi pulpen hitam dan pulpen biru kita buat stoknya jadi 0 di data master sehingga kelihatan di tabel kosong. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini isi? Kalau misalnya pulpen hitam kita isi dengan angka lebih dari 1 ya, atau lebih dari 0, di tersedia dia muncul lagi, tapi di kosong dia muncul error seperti ini. Jadi calculationnya error. Nah, untuk mengatasi ini sobat ubah dikit formulanya. Nah, pertama itu sobat klik dulu di bagian A2 karena tadi formulanya di A2. Kemudian di formula bar atas ini, setelah sama dengan pindahkan kursornya di sana, sobat tambahkan fungsi if error seperti ini. Nanti dia akan di filternya itu akan dibungkus dengan kurung buka, lalu kita tambahkan di sini di bagian akhirnya titik koma, tanda petik 2. Di dalam tanda petik 2 ini sobat tuliskan tidak ada
stok kosong atau semua stok terpenuhi atau yang sobat perlukan. Nah, kemudian kurung tutup, lalu sobat tekan enter. Nah, ketika tidak ada stok kosong, maka akan muncul notifikasi tidak ada stok kosong. Kita ubah lagi di master, misalnya jadi 0 lagi. Sekarang kita ubah ini. Kita ubah 2, 3 deh. Jadi pulpen, pensil, dan penghapus. Kita lihat di stok kosong muncul. Nah, sekarang di bagian tersedia, kalau misalnya kasusnya sama seperti tadi, kita perlu tambahkan if error. Jadi klik lagi di sini di A2 sama dengan di sini if error. Kemudian sudah dibungkus di bagian akhirnya titik koma sama seperti tadi. Tidak ada stok tersedia. Atau dengan narasi lainnya itu silahkan. Kurung tutup, kemudian sobat tekan enter. Jadi nanti kalau misalnya semua stoknya itu kosong, maka di bagian tersedia juga akan memunculkan hal yang sama di bagian kosong tadi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita lihat di sini belum ada garisnya ya, belum ada bordernya. Sekarang kita akan setting. Jadi kita blok di bagian atas semuanya. Kemudian setelah diblok, sobat klik tab home, lalu pilih conditional formatting. Lalu sobat pilih new rule. Di bagian new rule, sobat pilih use formula determine which cell to format. Kemudian pilih di atau ketikkan format value-nya di sini sama dengan sobat pilih A1 seperti ini, tapi hilangkan di sini dolarnya. Jadi dolar A1 seperti ini, kurang dari lebih dari tanda petik 2. Jadi membaca kalau datanya itu ada, kita set formatnya. Kalau misalnya masih di number, pindah ke border ini ya. Kemudian pilih outline di sini. Jadi kelihatan nanti ada garis luarnya. Lalu sobat klik OK. Kemudian klik OK. Maka otomatis data yang ada kode barang dan nama barang dan lainnya itu maka otomatis diisikan border. Berikut juga di headernya sudah isi border. Sekarang di bagian kosong kita lakukan hal yang sama. Kita blok saja semuanya. Semuanya seperti ini. Home, conditional formatting, new rule, kemudian pilih use formula, lalu ketik formulanya sama dengan A1-nya mulai dari sini, hapus 1 dolarnya, seperti ini. Oh maaf, kita ulangi saja, atau kita ketik seperti ini, A1, lebih dari kurang dari, tanda petik 2 kali, kemudian format, kemudian di bagian border, pilih outline, lalu klik OK dan OK. Nah, sekarang kita lihat otomatisasinya. Kalau misalnya di sini kita tambahkan lagi penggaris dan buku tulis juga jadi 0. Kita lihat di kosong, maka otomatis ketika sudah ada data, dia akan terbentuk bordernya. Di bagian tersedia, data yang tadinya sudah ada dihilangkan, itu bordernya pun dihilangkan. Jadi seperti itu cara membuat stok master atau manajemen stok di gudang secara sederhana di WPS Office. Kalau sobat ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan file ini bisa sobat download di kolom deskripsi. Oke sobat, sekian dulu, selamat mencoba dan terima kasih.